Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Torik Wahyu Hidayatullah dengan NIM 211065109. Oke, di sini saya akan mempresentasikan kriptografi klasik substitution zipper. Oke, kita masuk ke pengertian kriptografi klasik. Kriptografi klasik adalah istilah yang digunakan untuk mengacu pada metode-metode kriptografi yang dikembangkan dan digunakan sebelum munculnya komputer modern. Metode-metode ini telah ada selama beberapa abad dan seringkali melibatkan manipulasi langsung terhadap karakter atau huruf dalam teks untuk mengenkripsi pesan. Kriptografi klasik melibatkan berbagai jenis teknik enkripsi yang menggunakan aturan tertentu untuk mengubah teks asli menjadi teks terenkripsi. Beberapa teknik yang termasuk adalah kriptografi klasik adalah berikut. Satu, transposisi zipper. Yang kedua, kriptografi polialfabetik. Yang ketiga, substitusi zipper. Kekurangan dari kriptografi klasik. Yang pertama, rentan terhadap analisis frekuensi. Kriptografi klasik sering rentan terhadap serangan analisis frekuensi. Dalam serangan ini, penyerang yang menganalisis frekuensi kemunculan karakter atau simbol dalam teks terenkripsi untuk mengidentifikasi pola dan mengungkapkan informasi yang tersembunyi. Yang kedua, rentan terhadap serangan brute force. Kriptografi klasik cenderung rentan terhadap serangan brute force, di mana penyerang mencoba semua kemungkinan kunci enkripsi untuk mendekripsi pesan terenkripsi. Karena kunci yang digunakan dalam kriptografi klasik relatif pendek dan terbatas. Serangan brute force dapat berhasil dengan mudah jika penyerang memiliki sumber daya yang cukup. Yang ketiga, kurangnya keamanan terhadap serangan kecocokan atau know plain text. Serangan kecocokan melibatkan pengetahuan tentang pasangan pesan terenkripsi dan teks asli yang sesuai. Dalam beberapa kasus, serangan kecocokan pada kriptografi klasik dapat memungkinkan penyerang untuk mengungkapkan pola penggantian dan mengurai pesan terenkripsi. Yang keempat, keterbatasan kunci. Kriptografi klasik seringkali mengandalkan distribusi kunci yang aman antara pihak-pihak yang terlibat. Pertukaran kunci yang aman dapat menjadi tantangan dalam skala yang lebih besar atau dalam lingkungan yang tidak dapat diandalkan. Selain itu, kriptografi klasik menggunakan kunci yang sama untuk enkripsi dan dekripsi, yang berarti jika kunci terbocor, semua pesan yang akan dienkripsi dengan kunci tersebut dapat mudah dipecahkan. 5. Kurangnya skalabilitas dan efisiensi. Metode enkripsi kriptografi klasik seringkali kurang efisien dalam penggunaan sumber daya komputasi dan membutuhkan waktu yang lama untuk menenkripsi atau mendekripsi pesan. Karena metode ini menggunakan manipulasi langsung terhadap karakter atau huruf dalam teks. Kriptografi klasik tidak dapat dengan mudah diimplementasikan dalam skala besar atau di lingkungan komputasi modern. Selain memiliki kekurangan, kriptografi klasik juga memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, simplicity. Kriptografi klasik menggunakan teknik sederhana yang mudah dipahami. Metode seperti substitusi zipper dan transposisi zipper dapat diimplementasikan tanpa menggunakan peralatan atau komputer yang kompleks. Hal ini membuatnya mudah dipelajari dan diimplementasikan bahkan oleh individu yang tidak memiliki pengetahuan mendalam tentang matematika atau komputer. Yang kedua, kompatibilitas. Kriptografi klasik tidak tergantung pada teknologi modern seperti komputer atau algoritma yang rumit. Metode ini dapat diimplementasikan secara manual menggunakan kertas, pensil, atau mesin penulisan. Keuntungan ini membuat kriptografi klasik tetap relevan dalam beberapa konteks, seperti komunikasi yang terbatas atau di lingkungan yang tidak mendukung teknologi modern. Yang ketiga, efisiensi sumber daya. Metode kriptografi klasik tidak memerlukan sumber daya komputasi yang besar, karena
hanya melibatkan manipulasi langsung pada karakter atau huruf dalam teks. Proses enkripsi dan dekripsi dapat dilakukan dengan sumber daya yang minimal. Ini memungkinkan implementasi dan penggunaan yang efisien di lingkungan dengan keterbatasan sumber daya. Yang keempat, pembelajaran dan penelitian. Kriptografi klasik memiliki nilai historis dan menjadi subjek penelitian yang luas. Memahami dan mempelajari metode kriptografi klasik membantu dalam memahami konsep dasar dan evolusi kriptografi. Hal ini dapat memberikan wawasan tentang sejarah teknologi, keamanan informasi, dan fondasi untuk pengembangan kriptografi modern. Dan ini yang akan saya jelaskan adalah substitution cipher. Nah, substitution cipher ini adalah teknik ini melibatkan penggantian setiap huruf dalam teks asli dengan huruf lain berdasarkan aturan tertentu. Contoh terkenal dari substitusi cipher adalah Caesar cipher, di mana setiap huruf digeser sejumlah langkah tertentu dalam alfabet. Nah, seperti ini. Nah, kita punya plain text A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, di sini saya juga memiliki ciphertext. Ciphertext yang pertama adalah O, T, R, A, B, W, Z, Y, V, Q, L, C, G, M, N, K, J, I, H, D, E, F, L, P, S, U. Nah, saya menggunakan studi kasus plain text-nya adalah Shopee. Nah, di sini ada huruf S, H, O, P, E, E. Nah, jadi plain text-nya, kita mencari plain text dari S. Nah, di sini plain text dari, mohon maaf, kita mencari ciphertext dari S di sini. Nah, plain text S ini adalah ciphertext-nya H. Nah, sesuai di sini H. Dan kita mencari ciphertext dari plain text H. Nah, plain text H. Ciphertext-nya menggunakan alfabet Y. Dan plain text O, ciphertext-nya adalah N. Nah, benar N. Dan di sini plain text dari huruf P adalah K. Plain text dari huruf E adalah B. Nah, di sini juga dan B. Nah, jadi metode substitusi ini adalah mengganti atau menggeser sejumlah huruf menjadi huruf alfabet atau huruf yang lain. Seperti ini contoh. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kurang dan kesalahan kata dalam penjelasan ini. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.